Oke. Oke. Nah, itu well of life, sedikit definisi dari well of life. Oke, next ya. Tujuannya kenapa sih kita harus mempelajari well of life ini gitu, atau kita harus mengukur diri kita? Tujuannya agar kita dapat lebih memahami kondisi. Maaf ya, ada gangguan suaranya. Nah, tujuannya agar kita dapat lebih memahami kondisi diri kita sekarang. Sudah berapa baik dan kurangnya kita dalam hal tertentu, seperti kesehatan, karir, prestasi belajar, pertemanan, keluarga, dan lain-lain. Nah, kita bisa ngukur nih sudut pandang kita, bagaimana caranya kita, kesehatan kita, saya dari kecil sampai sekarang kayaknya kesehatan saya skalanya ada di 75, saya nggak gampang sakit gitu. Nah, karir tuh apa gitu. Nah, karir ini kita tuh tahu gitu. Misalnya saya tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya nanti gitu. Saya tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan, misalnya saya pengen jadi pemain sepak bola. Saya tahu bagaimana caranya saya jadi pemain sepak bola, yaitu bergabung dengan SSB dan sebagainya gitu. Jadi udah udah kalian tahu dan kuasain gitu. Jadi ketika selesai dari SMP ataupun kalian sudah selesai, misalnya kalian juga ingin menjadi pemain teater gitu, makanya kalian masuk ke ekskul teater, kalian pengen jadi menjelajahi gunung gitu, makanya teman-teman masuk ke ke pramuka dan sebagainya. Prestasi belajar juga gitu, teman-teman ngelihat prestasi belajar teman-teman dari kecil sampai sekarang nih, kira-kira udah dinilai berapa gitu. Kalau saya kira-kira di 85 lah gitu. Ada kurangnya karena ya nggak bisa kita belajar sepenuhnya gitu. Jadi tapi itu dinilai sama kita. Pertemanan kita gimana? Berapa banyak teman yang kita punya? Berapa banyak teman yang bisa kita, kalau kita ada masalah kita curhatin gitu. Ada galau-galau sedikit dicurhatin gitu. Nah, terus juga ke keluarga. Keluarga gimana? Maksudnya dari keluarga di sini, seberapa dekat kita dengan keluarga kita gitu, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, kakak dan sebagainya gitu. Misalnya di angka 70 gitu. Nah, keuangan kita lihat, kita bisa ngontrol, misalnya kita dikasih sama orang tua kita 10.000 dalam sehari. Nah, menurut kalian tuh 10.000 itu kurang atau cukup gitu? Kalau misalnya teman-teman bisa mengontrol itu dari awal 10.000 itu malah bisa jajan, bisa jajanin temen, bisa bisa nabung juga, itu berarti keuangan kalian itu stabil dan bisa di angka mungkin 100 gitu. Next. Nah, itu tujuannya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sadar akan kondisi diri. Jadi kita tahu mana kekurangan kita. Karena manusia itu tidak akan sempurna. Tapi kita bisa menyempurnakannya itu dengan cara ya ini kita nilai gitu. Ketika kita tahu, oh kekurangan kita adalah di prestasi belajar, saya kurang belajar. Berarti anak-anak semua di sini belajar lagi gitu, atau maksudnya menanyakan lagi gitu, lebih fokus lagi untuk menaikkan poin di dalam kondisi belajar gitu. Terus apa manfaatnya selain itu? Mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, yang tadi kita kurangnya apa ya eh, kita fokuskan di sana. Atau mungkin sebaliknya, kita tahu ya hal yang baik dari kita tuh apa, misalnya sosial kita, misalnya keluarga kita. Lalu apa yang kita harus di keluarga ya, berbakti lagi, terus juga kita lebih inilah menggali potensi-potensi itu.
Nah, terus apa? Selain itu juga kita jadinya punya tujuan hidup gitu. Nggak kayak sekarang hari ini dan hari kemarin ya sama aja gitu. Nah, kan yang baiknya itu hari ini dan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari sekarang gitu. Membuat planning masa depan. Jadi teman-teman tahu gimana sih ke depannya kalian mau ngapain, mau eh, jadi kelihatan gitu. Kalau misalnya saya karirnya belum tahu nih, misalnya saya bagusnya di dalam keuangan ya, kali aja teman-teman bakalan bisa jadi eh, apa namanya eh, pembisnis dan sebagainya gitu. Terus dapat meningkatkan diri jadi lebih baik ya pasti. Jadi kalau ketika teman-teman udah buat ini, kalian lihat nih sekarang gitu. Terus kalian lihat kalian lihat 10 hari ke depan gitu. Mana nih kira-kira ada yang berubah nggak dari nilai saya? Gitu. Next. Nah, ini pengertian setiap poin kita ulas kembali. Kesehatan seputar kesehatan fisik atau kondisi badan. Apakah punya riwayat penyakit, sedang mengalami sakit parah atau ringan akhir-akhir ini. Pertemanan seputar hubungan dengan teman, sedang memiliki masalah atau tidak, sedang bermusuhan dengan sahabat, tidak memiliki teman atau mempunyai teman dan sahabat yang selalu ada setiap senang dan sulit gitu. Nah, terus ada keluarga, seputar kondisi hubungan kalian dengan orang tua, kakak, adik, saudara, seperti kalian memiliki kakak atau adik yang tidak terlalu dekat dan cenderung selalu bermusuhan atau selalu dimarahi oleh orang tua sehingga tidak terlalu dekat ataupun sebaliknya memiliki orang tua yang selalu support kalian dalam segala hal gitu. Jadi kalian nilai. Lanjutnya belajar. Seputar kondisi kalian dalam belajar, apakah sulit memahami pelajaran tertentu, bingung cara belajar yang mudah untuk dipahami, kurang sumber belajar, malas belajar, atau senang dengan pembelajaran tertentu. Karir, seputar hal yang menunjang pada karir di masa yang akan datang, seperti kalian mengetahui hobi kalian, potensi pada diri kalian, tahu cita-cita kalian, kalian tahu ingin kuliah di mana dan ingin bekerja seperti apa. Nah, ini contoh Wheel of Life. Jadi teman-teman nanti nextnya ini tugasnya itu buat itu. Jam 12 malam terakhir. Ini kita bahas ini dulu. Tugasnya ini adalah silahkan buat Wheel of Life kalian sendiri gitu. Misalnya saya sendiri ntar dibikin segi prisma ya, segi lima ini ada kesehatan, keluarga, belajar, karir. Nah, di segi 5 ini kita poinin, misalnya kesehatan saya berada di 20 di sini nih, di sini. Nah, misalnya di 20. Nah, di sini titiknya di sini. Terus kita lihat keluarga saya sepertinya saya dekat dengan keluarga, ya saya kasih 75 gitu. Terus kita lihat belajar saya kayaknya saya kurang deh dalam memahami pelajaran, jadi 50. Nah, terus karir saya sepertinya saya masih bingung untuk gimana sih caranya saya, misalnya saya pengen jadi pembawa acara gitu. Nah, saya nggak tahu gimana caranya untuk menjadi pembawa acara, cuman saya udah tahu kerjaan apa yang saya pengen capai gitu. Jadi 40. Nah, di sini kayaknya saya punya sosial yang baik gitu, punya pertemanan yang baik, ke mana-mana saya punya teman, ke Jakarta saya punya teman, ke Jogja saya punya teman, terus saya misalnya ke Kampung Makassar saya punya teman gitu, ke Keramat Jati saya punya teman gitu. Jadi saya kasih nilai 100. Dan buat teman-teman gitu, misalnya ini misalnya hal ini teman-teman rendah nih, semuanya rendah. Jangan takut dan jangan berkecil hati gitu, karena Wheel of Life itu adalah
apa ya, roda berputar kalian gitu. Jadi nggak mungkin juga selamanya kalian dinilai yang rendah gitu, dan nggak mungkin juga kalian dinilai yang tinggi. Tapi teman-teman bisa menahan itu, atau bisa apa namanya, bisa inilah, bisa tahu gimana menjaganya gitu. Nah, terus aduh ini kok coret-coretnya nggak hilang ya. Bentar. Nah, bisa. Nah ini tugasnya. Jadi yang tadi saya kasih. Tapi sebelum tugas, ada yang mau bertanya dulu nggak? Apapun. Ada yang bertanya mungkin? Enggak, Bang, enggak. Berarti jelas. Saya tadi yang pas dijelasin buat tugasnya keluar. Boleh ulang nggak? Oh, Gara-gara internetnya. ya nggak apa-apa. Emang internetnya harus sabar. Nah, yang tadi tugasnya ya. Tugasnya yang mananya nih tugasnya? Soalnya tadi kita loncat-loncat dikit. Saina. Yang ini Pak. Yang mana tuh? Kumpulin di classroom ini. Oh ya. Ini emang belum dijelasin juga ya? Kayaknya belum dijelasin deh. Enggak, dari Well of Life yang tadi semua yang udah saya jelasin dulu. Ntar ini kayaknya ending aja. Di mana-mana kan apa namanya, tugas mah terakhir ya, biar temen-temen tuh kayak nggak ada tugas gitu. Padahal mah ada gitu. Enggak, ini tugasnya juga nggak susah kok. Kalian ngasal juga bisa, tapi ya sayang kalau kalian ngasal. Nanti kalian nggak tahu potensi well of life kalian tuh gimana. Mari kita jadi netizen untuk diri kita sendiri. Ada nggak kira-kira dari yang tadi saya jelasin nih? Manfaat, tujuan. Apa ada yang pernah bikin kayak ginian gitu. Jadi ntar kita bisa sharing di sini. Saya mau tanya. Iya, silakan. Siapa itu tadi? Jadi kalau misalkan kita masih kayak belum tahu gitu, saya ini sebenarnya gimana sih potensi saya di bidang misalkan karirnya, sosialnya, dan semacam kayak gitunya. Kayak kalau saya kayak diem karena saya nggak tahu sebenarnya tuh saya gimana. Nah itu gimana kita nyampein di wheel of life-nya. Nah ya tadi balik lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu gitu untuk kayaknya saya nggak tahu deh, ya udah menurut teman-teman tuh nilai buat diri kalian itu berapa gitu, dan jangan ragu untuk memberi memberi nilai kepada diri kita sendiri ya, karena yang tahu diri kita bahkan ya orang tua kita mungkin kalau misalnya ngasih well of life ini tidak sangat maksudnya tidak sangat mengetahui kita gitu, karena kita sendiri yang tahu dalam hidup kita ini kita gimana gitu. Jadi kita lihat, oh kesehatan saya rasa 20 nih. Nah orang-orang mungkin bakalan melihat kita, kayaknya dia kuat deh, masa kok 20 gitu. Tapi jangan terpengaruh sama itu. Jadi sesuai dengan kondisi kalian pikirin, dan menurut kalian tuh kalian ada di angka nomor berapa gitu. Jadi dari antara 100 sampai 0 itu kira-kira berapa? Ya jujur aja gitu, misalnya 40. Kalau misalnya kita bohong sama diri kita sendiri, ya gimana kita mau jujur sama orang lain gitu. Aku aja kamu bohongin, apalagi kalian gitu. Wow. Wah, kata-kata bijak. Ya gitu. Lagi nggak? Alhamdulillah pada senyum. Walaupun pandemi. Ya, ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyain? Kita bahas apa lagi gitu, yang seru-seru. Ini seru loh.
Kapan lagi kalian punya data diri kalian sendiri, kalian buat sendiri, terus kalian jadi sekarang sama besok tuh jadi kita tahu mana yang kurang dari kita, mana yang lebih dari kita, dan kita juga bisa jadi bangga. Oh, ternyata saya sosialnya besar gitu. Jadi nggak buat disombongin, cuman jadi kayak kita tuh dari kecil, oh ternyata saya hidup dari saya sekarang umurnya berapa tahun, 12, 13 tahun, 15 tahun tuh tahu, oh saya segini ternyata. Berarti saya harus ada yang saya lakuin gitu. Biar teman-teman kalau bahasa kerennya itu kalau kalian bisa mengerti hidup kalian secara utuh itu bakalan jadi mindfulness. Nah, saya juga bingung tuh apa bahasa Inggrisnya mindfulness. Pokoknya intinya kalian bisa mengendalikan hidup kalian secara seutuhnya. Gitu. Biar kalian nggak hidup tuh ya sekadar hidup gitu. Tahu apa yang besok kita lakukan. Kita belajar juga buat apa kita tahu. Dan itu lebih menarik untuk mempelajari, untuk kita lakukan dibanding kita selama ini cuman kita sekolah aja. Nah kalau misalnya kita saya sekolah karena saya ingin bertemu artis idola saya yang ada di Korea sana gitu. Saya pengen jadi itu, pengen ketemu Kim Jong Un atau siapalah. Yang itu yang seru-seru lah ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Yo, udah nggak? Enggak. Enggak nih, serius nih. Ntar saya yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya. Aduh. Sedih banget. Saya inget banget saya jadi murid juga kayak gitu. Enggak Pak, nggak ada yang mau ditanyain. Berarti saya yang nanya ya gurunya gitu. Wah, jangan deh Pak. Jangan gitu lah Pak. Jangan gitu lah Pak. Berarti secara keseluruhan ngerti ya apa nanti tugasnya terutama? Ngerti Pak, ngerti. Ngerti ya. Oke. Ya. Kita survei kecil-kecilan aja ya. Ini buat teman-teman misalnya saya tanyain satu orang, jadi ini juga bersifatnya rahasia ya. Misalnya saya nanyain ke Rasya, kamu menurut kamu well of life kamu dalam keluarga berapa gitu. Nah terus dia jawabnya kecil ataupun gede. Nah jangan diledekin, jangan kayak ya kecil gitu nilainya, ya besar gitu. Karena dibully. Iya, jangan kayak gitu karena yang bisa ngatur hidupnya si Rasya cuman Rasya sendiri, bukan kita. Kita nggak bisa, kita cuman komentar. Komentar buat apa gitu. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah. Ya. Oke, saya ini ya. Belum, ntar dulu. Sebelum itu saya ini kasih kalian absen. Mana ya? Mana ini caranya? Oh ini. Ini saya kasih link absen kalian boleh sambil absen. Sambil absen nanti saya tanyain. Ini saya kirim ya. Tuh, link absennya. Yang di sini. Nanti ada absen lagi di grup kelas masing-masing. Nah, kalian silahkan di absen dulu, diisi form yang ada di room chat. Tahu kan room chat? Tahu. Nah, Tahu Pak. siap. Mantap. Anak milenial harusnya, saya mau lihat ini. DP kalian kok saya kayak kenal gitu. Nasila Bibi ini anime apa? Wibu. Jangan ngatain orang. Saya juga wibu. Waduh. Anda mau saya cekin nilainya? Maaf Pak. Oh iya, bagus. Minta maaf, bagus. Minta maaf sama yang kamu katain wibu. Ini Diva HK, ini apa nih? Anime apa? Saya nggak tahu.
Ya, adalah Pak. Apa? Itu anime apa? Manga apa itu? Ya, absen ya, udah. Saya kasih 5 menit aja lah ya. Kenapa ngasih jempol dong? Nanti jangan lupa ya kita foto bareng. Jadi nanti kelihatan tuh yang mana yang nggak pakai seragam. Enggak. Saya nggak mau ngehakimin kalian. Emang saya hakim. Serem juga. Saya diajakin nobar anime. Boku no Hero akan muncul. Astagfirullahaladzim. Kenapa ngomongin Boku no Hero? Dah, saya lanjut ya. Nah, jadi saya lebih ini nih, lebih fokusin tugasnya. Nah, tugasnya silahkan buat while of life kalian sendiri, hasilnya upload di Google Classroom. Tugas diupload sampai jam 12 malam nanti. Buat dalam buku tulis jangan lupa nama nomor absen kayak biasa. Gitu. Nah, sampai sini jangan kan udah tahu ya gimana caranya, seperti biasa aja kita buat tugasnya gitu buat kalian. Di Classroom segala macam. PPT-nya juga ada di Classroom otomatis. Yoi. Udah? Udah. Udah. Sekarang saya mau nanya apa ya? Kesimpulan dari yang kalian tangkap. Ya. Saya nanya ke apa ya?
Maulidina. Maulidina, silahkan mic open cam. Maulidina. Halo. Ya, Pak. Ya, kamu apa yang kamu pahamin dari apa ya penjelasan tadi? Kesimpulan. Yang saya pahamin, jadi well of life ini sangat bermanfaat lah bagi kita ya. Jadi kita bisa tahu, jadi kita kayak bisa tahu potensi kita gitu, Pak. Oke, mantap. Terima kasih. Sama-sama. Ganti orang. Ganti orang ke Handika. Handika silahkan open mic, open cam. Handika. Andika. Andika ada nggak? Ya kalau di bahasa gamenya ini AFK dia ya. Rasya silakan Rasya. Rasya, silakan kasih tanggapan. Apaan, Pak? Ya tadi apa yang kamu pelajarin? Menurut kamu gimana? Dari apa yang tadi kita bahas? Oh, Ya. itu ada Dika tuh, Pak. Hah? Dan saya, Pak. Siapa? Itu Dika tuh, Dika tuh. Mana? Itu Dika tuh. Habis ini kamu ya. Kamu tidak akan bisa keluar dari jeratan untuk ditanya. Dika masih AFK. Tadi dia on cam, Pak. Ya udah kamu dulu. Sini Dika. Aduh, Pak, jangan saya, Pak. Oh Pak, ini aja nanti kan ditambahin sama saya, sama teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang kurang gitu. Ayo. Banyak. Yuk. Nih saya kasih bocoran. Nih. Tuh, saya kasih bocoran. Saya baca aja ya, Pak ya. Enggak diiniin apa yang kamu tangkep gitu. Oh. Ya. Agar kita lebih memahami kondisi diri kita sendiri, Pak. Terus? Udah, sekian, terima kasih. Waduh, pendek sekali. Apa-apa. Yang penting kamu belajar. Ya, Pak, ya, maaf. Ya, saya maafin. Belum lebaran. Ya udah, mungkin kalau misalnya udah semua, nggak ada yang mau ditanyain lagi, jadi nanti tinggal kerjain tugasnya, dikirim ke Google Classroom, seperti biasa. Nih, saya tanyakan sekali lagi nih, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Pak. Ya, Jelas, Pak, jelas. jelas. Saya kasih kesimpulan sedikit. Jadi well of life itu adalah cara kalian menjalani hidup. Dengan poin-poin itu kalian bisa menilai diri kalian sendiri dan juga bisa menjadi batu loncatan kalian buat melihat data yang kalian peroleh sendiri untuk kalian bergerak lebih maju. Hari ini
masa lalu adalah masa lalu biarlah berlalu, masa depan masih menjadi misteri, masa sekarang adalah hadiah gitu. Jadi manfaatkan waktu dengan baik untuk menjadi manusia yang sempurna. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya mau tutup, nanti saya berikan Google Form tentang kritik dan saran ketika saya memberikan pembelajaran ya, selama saya memberikan materi gitu. Oke, mungkin sekian ya. Nanti saya kasih ke Google Form-nya di grup masing-masing. Dan di grup masing-masing aja. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semua sudah mau belajar. Mantap sekali. Kalian Terima kasih Pak. Lagi Zoom GG Gaming sekali. MVP-nya siapa nih? Teori Bapak. gini guys. MVP-nya Bapak. MVP-nya saya. Bahkan saya nggak belajar. Ada, oh iya, Ibu Sri mungkin mau memberikan apa gitu? Lah ada ibu. Lah, nggak nyadar deh tadi. Baik, Bapak Guntur. Ya, PP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat untuk anak-anak, untuk Pak Guntur juga. Semoga ilmu yang diberikan pada pagi hari ini sangat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Luar biasa juga untuk Pak Guntur dalam penyampaiannya. Luar biasa, semangat, tetap semoga berlanjut sampai ke depannya. Amin. Sukses ya Pak Guntur ya. Siap, terima kasih Ibu. GG Gaming Pak. Gaming Pak. Ya Ibu, nih kita langsung closing diakhirin aja atau gimana Ibu? Kalau sudah selesai langsung ditutup aja, tidak apa-apa Pak. Ya, ini soalnya mereka kan ada tugasnya tuh Bu. Ya. Ya. Yang like. Ya. Pak Guntur langsung memberikan tugas saja. Iya, udah kasih, udah dikasihin di. Iya. Baik, ya udah. Saya stop ya Bu ya. Betul. Oke. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya ini foto bersama, saya lupa. Oke, on cam semua ya. Ini Aduh, ada, skip. Besoknya Pak, besok. apa? Ini ada ini nih, ada apa namanya? Ada 2 slide. Saya nggak tahu kalian ada berada di slide yang satu atau yang kedua. Jadi on cam semua. Jadi udah gaya ya. Nih slide pertama. Kasih senyum terbaik yang kalian punya. 1. Altaf, Rasya, Nurul, Dinda. Ya, sebentar Pak. Ya, ayo. Aduh, belum ini. Pak, cara lihat muka kita gimana Pak? Hah? Ke cermin. Cara ngeliat muka kamu tuh. Kan yang di HP-nya Pak. Oh, bukan. Kamu di HP kan ya? Di HP itu kalau nggak salah bagian yang ada gambar mikrofon, sampingnya ada gambar ini. Hah? Pojok bawah. Nah, pojok bawah. Kasih tahu. Saya pakai laptop. Bukan sahabat. Tahu kalau start videonya mah, kalau pengen lihat mukanya. Pengen lihat mukanya ya di kamu slide ke kanan kalau nggak salah. Ntar ada. Udah tahu. Udah Pak, udah.
Udah? Udah siap semuanya? Aisyah belum? Oke. Dharma, Keya, Keisha, Kenya, Keisha, Mauza, Dharma. Oke. Siap ya? Siap ya? Slide pertama. 3, 2, tahu senyum terbaik. Tuh, 2 Enggak. Sabar. Kalau foto di Zoom lebih lama dibanding ini ya. Ini harus di-save dulu. Ya, sabar. Slide kedua, sabar. Nah, slide kedua, siap-siap. Ganti gayanya, kasih senyum terbaiknya. Rasya, Keisha, 3. Mufida, Jelita, ini masih ada. Ayo. 3, 2, 1. Tuh. Oke, mantap. Bentar ya. Agak susah emang kalau di sini tuh. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Saya ini ya, saya matikan.